Klasifikasi syirik. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza kharabat taqriduhum datashimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyidan. Artinya, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tazkiyatun nafs. Syirik ada dua macam, besar dan kecil. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan tobat. Seperti membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelakunya mencintai tandingan ini seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan syirik seperti syiriknya orang-orang musyrik yang menyamakan sesembahannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap mengaku bahwa hanya Allah semata yang menciptakan segala sesuatu, penguasa dan rajanya. Mereka juga tahu bahwa sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Penyamaan ini hanya dalam kecintaan, pengagungan, dan penyembahan seperti keadaan mayoritas orang-orang musyrik. Mereka mencintai, mengagungkan, memuja, dan membela sesembahannya selain Allah. Bahkan mereka lebih mencintai sesembahan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih marah jika sesembahannya dicaci dibanding jika Allah yang dicaci. Begitulah keadaan para penyembah berhala yang menjadikan bebatuan, pepohonan, atau benda mati apapun sebagai sesuatu yang dipuja-puja. Tentang para pendahulu orang-orang musyrik, dalam Quran Surat Az-Zumar ayat ketiga, mereka merasa yakin di dalam hati bahwa sesembahan-sesembahan itu akan memberi syafaat, pertolongan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggah anggapan mereka ini. Sesungguhnya semua syafaat ada di tangan Allah. Tak seorang pun bisa memberi syafaat, yakni orang di sisinya, kecuali setelah mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan syafaat, yang perkataan dan perbuatannya diridhoi, dan mereka ini adalah ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah syafaat yang keluar dari izinnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antara lain dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-17, di antara kebodohan orang musyrik ialah keyakinannya bahwa siapa yang dijadikan sebagai penolong atau pemberi syafaat bisa memberi syafaat dan manfaat kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti lazimnya pertolongan yang diberikan para pemimpin dan penguasa terhadap rakyatnya, mereka tidak sadar bahwa siapapun tidak akan bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang perbuatan dan perkataannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik kecil adalah seperti sedikit riya, mencari muka di hadapan manusia, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan seseorang kepada orang lain, menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendakmu, atau perkataannya, ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darimu, atau perkataannya, aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepadamu, atau perkataannya, kalau bukan karena dirimu, tentu hal ini tidak akan terjadi. Tapi perkataan seperti ini bisa merubah
menjadi syirik besar, tergantung kepada siapa yang mengatakannya dan apa tujuannya. Macam-macam syirik ini banyak sekali dan hampir tak terhitung banyaknya. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ditawarkan kepadanya wewangian, maka janganlah menolaknya, karena sesungguhnya wewangian ringan bebannya dan harum baunya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah At-Tibbun Nabawi.